Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar dengan NIM 2316010242. Saya Risayana dengan NIM 231601022253. Dan saya Mazaya Alina Putri dengan NIM 2316010263. Kami dari Universitas Imam Bonjol Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Dari kelompok 3 ingin menampilkan sebuah cerita tentang peradaban Islam untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan bertemakan invasi Mongol dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Invasi Mongol merupakan tragedi besar dalam sejarah kaum muslimin. Ia merupakan musibah paling tragis sepanjang sejarah, di mana belum pernah terjadi satu peristiwa mengerikan seperti itu sebelumnya. Peristiwa yang kejahatannya demikian mencekik dan mudaratnya sangat ganas serta meniupkan angin bencana di berbagai negeri muslim. Bangsa Mongol berada di ujung negeri Cina, di sekitar gurun Sahara. Wajah mereka lebar, dadanya bidang, pinggulnya tipis, postur tubuhnya kecil, dan warna kulitnya kuning. Gerakannya cepat serta pikirannya gesit. Jika menginginkan satu wilayah, mereka akan selalu merahasiakan keinginannya. Mereka akan bergerak secara tiba-tiba sehingga penduduk sebuah negeri tidak mengetahui kedatangan mereka dan mereka pun masuk ke dalam wilayahnya. Kaum wanita bangsa Mongol memiliki jiwa perang seperti kaum lelakinya. Senjata yang biasa mereka pakai adalah panah. Dalam berperang, mereka tidak pandang bulu dan tidak membiarkan seorang penduduk pun untuk hidup. Mereka akan membunuh laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Karena maksud dan tujuan mereka bukan untuk harta atau berkuasa, namun hanya ingin menghancurkan dan memusnahkan ras lain selain mereka. Setelah berhasil menguasai negeri Cina, pasukan Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan yang mereka anggap sebagai titisan Tuhan, dengan kekuatan 200.000 pasukan, mereka menuju Fargana, bagian negeri Cina dan Turki pada tahun 606 Hijriah. Bangsa Tartar atau Mongol terus melanjutkan petualangan dan penaklukan, serta terus berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain hingga tahun 615 Hijriah. Mereka telah berhasil menguasai Bukhara dan Samarkand di Uzbekistan serta Rosan Pakistan. Dalam penaklukan tersebut, mereka membunuh dan menawan banyak orang. Menurut satu riwayat, disebutkan jumlah korban dari kaum muslimin mencapai 2,5 juta jiwa. Mereka terus bergerak maju yang indah dan kaya hanya dalam jangka waktu setahun. Pada tahun 656 Hijriah, bangsa Mongol sampai ke Baghdad, yang merupakan ibu kota Daulah Bani Abbasiyah, di bawah pimpinan Hulagu Khan. Hulagu Khan adalah panglima pasukan Mongolia di wilayah Persia. Ia lahir tahun 614 Hijriah atau 1217 Masehi, 10 tahun sebelum meninggalkan Genghis Khan. Hulagu Khan adalah raja diktator, sadis dan tidak bermoral. Ia melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin di timur dan barat dalam jumlah yang sangat besar. Hulagu Khan adalah orang yang sangat membenci umat Islam. Dia memiliki cita-cita untuk menghancurkan umat Islam karena ingin balas dendam atas peristiwa yang terjadi pada masa Genghis Khan tentang terbunuhnya khalifah-khalifah bangsa Mongol di tangan umat Muslim. Saat Hulagu dan pasukannya selesai membantai penduduk Baghdad, menghancurkan gedung dan monumen yang bersejarah, mereka memusnahkan sarana untuk menyingkap sejarah peradaban manusia di sana. Lalu Hulagu memerintahkan kepada panglima beserta pasukannya untuk melakukan penjarahan dan pembakaran di kota itu. Perpustakaan besar Baghdad pun menjadi target mereka. Itu bukan sembarang perpustakaan, karena merupakan perpustakaan terbesar di permukaan bumi saat itu. Perpustakaan yang mencakup seluruh hasil pemikiran kaum muslimin selama lebih dari 600 tahun lamanya.
Dengan jatuhnya kota Baghdad ke tangan Mongol, hancurlah kekuasaan Abbasiyah bersamaan dengan hancurnya berbagai ilmu dan peradaban Islam yang luhur yang pernah dibangun oleh para khalifah. Dengan serangan tentara Mongol inilah yang secara langsung menyebabkan hancurnya kekhalifahan Daulah Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Karena invasi bangsa Mongol ini membawa pengaruh terhadap peradaban Islam, terdapat beberapa pengaruh. Tentu pengaruh ini berupa negatif serta positif. Contoh pengaruh negatifnya adalah invasi dengan menghancurkan semua yang dilalui bangsa Mongol ini, terutama kota-kota penting Islam. Di antaranya yang sangat memilukan ialah penghancuran kota Baghdad, sebuah kota yang sangat bersejarah. Selama 5,5 abad lamanya menjadi pusat kebudayaan dan khazanah ilmu pengetahuan yang luar biasa. Bangsa Mongol dapat dengan mudah menghancur leburkan kota tersebut tanpa perlawanan yang berarti oleh orang di kota tersebut, karena memang tentara Mongol sangat banyak dan kuat, dan juga telah terjadi perpecahan di dalam tubuh Islam saat itu. Selanjutnya, kurangnya Kutubul Khannah. Hal ini akibat dari serangan bangsa Mongol yang membabi buta. Mereka menghancurkan kota-kota Islam, pusat peradaban ilmu pengetahuan, sehingga kitab-kitab terdahulu banyak yang hilang atau hancur, dan kerugian umat Islam sungguh tak ternilai harganya. Selanjutnya, penyelewangan ilmu. Akibat serangan bangsa Mongol yang sangat kejam, yang tidak pandang bulu, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, semua mereka bunuh dengan sadis. Hal ini menyebabkan ketakutan yang luar biasa terhadap kaum muslim, sehingga yang awalnya segala ilmu dapat berkembang dengan baik menjadi tidak berkembang. Kaum muslim hanya membahas bidang agama saja, bahkan lama-kelamaan jatuh ke lembah mistik dan khurafat. Misalnya, ilmu falak hanya untuk menetapkan waktu salat, sementara ilmu bintang untuk meramal. Selanjutnya, tentu terdapat pengaruh positif akibat invasi Mongol ini. Contohnya, pada awalnya memang bangsa Mongol sangat merugikan. Selanjutnya, munculnya ulama-ulama besar, di antaranya ialah ahli filsafat Islam, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, seorang perintis dan pejuang agama, dan Nasir ad-Din Tusi, seorang ilmuwan muslim dalam bidang perbintangan. Begitulah sejarah tentang invasi bangsa Mongol ke negeri-negeri Islam. Meskipun ini merupakan invasi atau serangan yang paling keji, pada akhirnya mereka juga masuk Islam dan memeluk agama yang seharusnya tidak mereka perangi dari dulu.